Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, kita ketemu lagi di sini dan kali ini kita akan membahas ya hal apa sih yang akan terjadi di hidup kalian di tahun 2022 ya. Dimana kejadian itu bisa memberikan perubahan besar untuk haluan hidup kalian dan pemikiran kalian gitu. Jadi hal apa yang bisa memberikan perubahan besar di hidup kalian gitu ya, yang nantinya akan terjadi di tahun 2022, oke? Nah, kalian silahkan pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian di sini, karena di sini ada 3 kartu. Ini ada grup 1 yang ini, grup 2, dan grup 3. Oke, silahkan pilih yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Dan kalau sudah tahu mau memilih yang mana, kalian langsung cek saja di description box. Di situ aku akan taruh timestampnya. Oke, kita langsung menuju grup 1 dulu. Hai grup 1, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, grup 1 ini adalah hasil pembacaan kalian ya, yang memilih kartu ini. Jadi hal apa sih yang akan terjadi di hidup kalian di tahun 2022, di mana kejadian itu bisa membawa perubahan yang cukup besar untuk haluan hidup kalian selanjutnya dan pemikiran kalian gitu loh ya. Selanjutnya kira-kira hal apa itu ya yang terjadi. Oke, sebelumnya aku sebutkan dulu energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Aku melihat di sini sebentar ya. Di sini sih tidak ada major arcana ya kalau di sini ya. Tapi tadi aku melihat ada major arcana di sini. Taurus, Aries, Virgo. Nah, itu yang terlihat di sini ya. Oke, aku pikir cukup itu aja. Aquarius, Scorpio, Leo. Dan ada Pisces juga sih di sini, Libra. Oke. Grup 1, kalau aku lihat di sini, maaf banget ya. Kejadian yang bisa membawa perubahan besar itu adalah masalah percintaan. Terserah ini kalian sudah punya hubungan yang resmi atau belum. Tetapi ini memang soal komitmen, soal cinta, dan kalian merasa terluka di situ. Yang kalian pilih juga Ten of Cups di sini. Ini memang soal pernikahan, hubungan, komitmen ya. Tidak harus semuanya sudah dalam pernikahan, tidak harus sih. Tetapi ini memang soal percintaan, komitmen, atau ya bisa pernikahan ya. Umumnya yang aku lihat di sini memang tentang pernikahan. Walaupun gini loh, kalau soal pernikahan itu bisa kalian sudah dalam hubungan itu, atau bisa juga hubungan ini itu memang sebenarnya diarahkan untuk ke pernikahan. Namanya percintaan ya kan, komitmen yang berusaha dibangun gitu. Itu kan arahnya memang ke arah komitmen yang lebih tinggi lagi, yaitu pernikahan gitu ya. Biasanya kan memang seperti itu, oke? Nah, kalau aku lihat di sini ya memang hubungan kalian dengan sosok King of Cups ini itu membawa perubahan besar banget ya, untuk hidup kalian dan pemikiran kalian. Dan memang ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Bukan sesuatu yang, kalau aku lihat di sini nggak kelihatan kayak terlihat mudah atau manis gitu ya. Mungkin kalian sudah melalui masa yang manis sama orang ini. Cuman kalau aku lihat di sini sih, ini adalah perpisahan kalian sama orang itu, gitu ya. Oke, aku ngerti. Ini ada 2 kemungkinan karena ini general reading ya. Pertama, kalian sudah melalui patah hati yang teramat dalam sebelumnya. Dan kalian itu sulit percaya sama cinta, sulit percaya sama orang, sulit membuka hati gitu ya. Pokoknya kalian punya trauma yang lumayan besar atau apa ya? Ini sih bisa sudah ke arah trauma juga sih kalau aku lihat di sini.
Bahkan kalian itu benar-benar sudah menutup hati kalian gitu ya. Kalian kayak benar-benar sudah benar-benar gak percaya cinta, skeptis terhadap hal itu bisa jadi. Tapi itu membuat kalian itu jadi gak pernah siap membuka hati juga, gak pernah bisa membangun hubungan, itu bisa jadi gitu ya. Atau bahkan bisa juga kalian gak punya hubungan dalam waktu yang lama, bisa single dalam waktu yang lama. Kalaupun kalian punya hubungan gitu ya, kalian kayak hambar, kalian merasa hambar dalam hubungan itu. Jadi ya itu cuma sekedar hubungan, status aja, tapi kalian tidak benar-benar hidup di dalam hubungan itu gitu. Ya, jadi kalau tergantung gitu ya, ini ada 2 versi karena ini general reading gitu ya. Kalian bisa sudah melalui itu, lalu tiba-tiba muncullah King of Cups ini. Buat kalian yang sudah melalui itu ya, tidak percaya cinta, terus malas punya hubungan gitu kan. Pokoknya pernah mengalami patah hati yang dalam banget di sini ya. Kelihatan kan? Mungkin ya patah hati yang dalam ini adalah saat kalian sudah serius sama orang itu ya. Kalian sudah rencana mau menikah sama orang itu, tapi hubungan itu berakhir gitu ya. Jadi kalian itu kecewanya berat gitu. Ya, itu benar-benar, bahkan kalau aku lihat di sini ya, Nine of Swords, Eight of Swords, ini bisa jadi kalian sudah dalam keadaan gangguan secara psikologisnya itu nggak simpel gitu ya, susah tidur, nggak menikmati hidup, nggak bergairah gitu kan, nggak bergairah sama hidup kalian gitu ya. Bahkan kalau nggak kuat dan terlalu bergantung sama seseorang yang sudah meninggalkan dia gitu ya, misalkan dia bisa juga dia kena depresi sih sebenarnya. Tapi kalau dia masih bisa handle itu gitu ya, lebih ke arah anxiety gitu ya, lebih ke arah mungkin bisa jadi selalu merasa nggak tenang gitu hidupnya ya, terus khawatir gitu kan, terus ini gangguan psikologisnya udah bisa terlihat dari luar gitu ya. Jadi kayak mungkin kalian sulit fokus, itu bisa jadi. Mungkin sering menangis, tapi mungkin nangisnya juga gak harus di depan orang. Bisa jadi saat sedang sendiri, diam, itu kalian sering menangis, itu juga bisa gitu kan. Terus menarik diri itu juga bisa. Tapi menarik diri ini macam-macam ya. Maksudnya ada orang yang memang menikmati waktunya sendiri, ada yang dia menarik diri karena dia dalam keadaan sedih banget gitu. Jadi nggak selalu orang itu suka sendiri itu berarti dia lagi sedih, lagi depresi, itu nggak selalu ya. Tergantung orang itu sukanya itu gimana, dia karakternya gimana. Tapi kalau aku lihat di sini, mungkin sebelumnya kalian itu suka berkumpul gitu ya dengan orang-orang, lebih terbuka, jadi berubah ke arah tertutup, terus habis itu menarik diri, tapi dalam keadaan kalian tuh nggak bahagia gitu di situ. Bukan menikmati waktu sendiri, me time, quality time gitu, bukan. Tapi menarik diri dalam konteks kalian sedih sebenarnya, keinget dengan orang itu terus, kekecewaan kalian. Kekecewaan itu datangnya dari mana sih? Datangnya karena kalian sudah memberikan harapan besar terhadap hubungan itu. Kalian punya ekspektasi yang sudah besar untuk hubungan itu, dan orang itu tiba-tiba itu hilang begitu aja, atau itu berakhir begitu aja gitu loh. Jadi itu yang akhirnya mengundang kekecewaan besar dalam diri kalian gitu ya. Kayak gitu sih. Dan ini bisa ke arah insomnia, susah tidur. Ada orang yang insomnia, susah tidur, tapi memang mereka suka begadang ya. Maksudnya entah main games, entah mengerjakan sesuatu yang mereka anggap mereka dapat inspirasi di malam hari. Itu entah nonton film gitu kan. Ada yang seperti itu, tapi kan itu
ya oke lah, mereka kan memang punya kegiatan gitu loh di situ ya. Tapi insomnia di sini karena kalian merasa khawatir dan masih stres gitu loh. Jadi ada orang yang mengalami serangan kayak gitu kan. Insomnia di sini bukan insomnia yang emang insomnia ada yang enak ya? Kayaknya insomnia nggak ada yang enak ya. Cuman kan ada orang yang memang bisa sering atau suka begadang karena banyak yang dia suka lakukan gitu loh di saat malam hari karena dia merasa dapat inspirasi di situ, atau memang suka nonton, main games gitu kan. Cuman ini itu kalian sulit tidur karena dalam keadaan tertekan gitu loh. Bener-bener ini kalau kalian merasa situasi ini mengganggu kegiatan kalian gitu ya, itu kalian perlu datang ke orang yang profesional ya untuk konteks ini gitu ya. Apalagi kalau ini udah masuk ke anxiety gitu ya. Kalau memang bener-bener dalam keadaan dia mudah gelisah, terus mudah panik gitu ya, atau bener-bener merasa tertekan gitu loh ya secara mentalnya gitu ya. Kalau kayak gini mungkin aja, ya ini karena ini general reading ya, tapi sebagian dari kalian yang sudah dalam keadaan parah itu kayaknya butuhnya udah ke psikiater gitu ya. Karena bedanya psikiater sama psikolog itu kan, psikolog itu biasanya lebih ke arah pendampingan, kayak kalian ngobrol di situ, mereka berusaha memahami kalian, mungkin memberikan solusi kayak gitu kan. Tapi kalau udah untuk kebutuhan obat-obatan ya, jika diperlukan, itu kan areanya psikiater gitu ya, yang bisa memberikan resep itu gitu. Maksudnya kalian bisa datang ke orang profesional lah ya. Apakah ini sudah tahap memang butuh bantuan obat-obatan? Kalau iya, itu berarti areanya psikiater gitu kan. Tapi kalau kalian merasa kalian cuma butuh teman curhat, teman ngobrol, untuk berbagi perspektif kayak gitu ya, untuk dipahami, mungkin untuk diberi pencerahan gitu ya, yang lebih ke arah pendampingan seperti itu gitu ya, itu bisa ke psikolog juga bisa, atau siapa. Kalau belum parah juga ya, misalkan hanya sekedar butuh teman curhat, atau ya butuh teman ngobrol, teman ngobrol atau pendengar yang baik gitu ya. Kalau kalian anggap kalian masih oke gitu ya, belum terlalu parah gitu kan, bisa ya ke siapapun ya, maksudnya yang bisa menjadi pendengar baik gitu ya. Teman juga bisa, teman diskusi bisa, siapapun orang yang kalian anggap, kalian rasakan bisa memberikan kenyamanan buat kalian dan bisa memberikan perspektif buat kalian, perspektif yang bagus ya gitu ya. Tapi ikuti intuisi dan suara hati kalian. Kalau kalian masih bisa mendengarkan intuisi dan suara hati kalian, bagus lah ya. Kalian bisa ya tinggal cari orang yang bisa bikin kalian nyaman gitu ya. Tapi kalau kalian sudah benar-benar crowded gitu ya, benar-benar kalian udah bingung nih mau melihat ke arah mana, dan udah dapat serangan-serangan kayak gini gitu loh ya, khawatir, nggak tenang, cemas gitu ya, itu kayaknya udah perlu coba konsultasi ke psikiater gitu ya. Apakah perlu obat atau tidak ya, itu biar ditentukan dokternya gitu ya. Cuman carilah yang cocok gitu loh ya. Maksudnya gini, dokter itu juga ya, dokter itu banyak gitu ya. Tapi kan kita bisa cocok sama satu dokter ini, tapi mungkin sama dokter yang lain bukannya nggak cocok ya, tapi nggak tahu ya, kita ngerasa cocoknya sama yang ini gitu loh. Bingung ya. Cuman itu bisa dirasakan oleh banyak orang sih gitu ya. Maksudnya tiap dokter itu dalam penanganan itu tidak selalu sama ya. Contoh kasus sederhana gitu pun ya, sederhana kayak masalah antibiotiknya lebih suka pakai yang mana misalkan ya, contohnya apakah lebih suka menggunakan
anti radang yang kortikosteroid atau tidak, itu bisa beda-beda. Bahkan ada yang kurang suka terlalu cepat menggunakan itu, ada yang lebih suka menggunakan itu, tapi yang penting tetap aman gitu loh. Maksudnya situasinya masih memungkinkan gitu, nggak ada masalah, tidak ada kontraindikasi gitu misalkan. Jadi intinya ya, setiap dokter itu ya, makanya tuh ada yang bilang kan pengobatan itu seni gitu ya katanya. Jadi tiap dokter itu bisa ada perbedaan ya, memilih treatmentnya bagaimana gitu ya, kayak gitu. Jadi ya balik lagi sih, bahkan dokter kulit aja ya kan, ada yang mungkin cocoknya sama dokter ini gitu, bukan berarti dokter yang lain gak cocok ya bingung juga sih. Maksudnya gak cocok itu bukan berarti dokter yang lain itu buruk gitu, cuman masalah cocok-cocokan kali ya gitu ya. Ya gitulah, ya terserah lah intinya. Cocok-cocokan gini juga sih masalahnya, bukan cuma masalah obat ya, tapi masalah bicara gitu. Kadang ngomong sama dokter ini tuh kok lebih enak ya, lebih nyambung ya, terus edukasi yang diberikan itu kok lebih dapet ya gitu. Secara komunikasi kok lebih enak sama dokter yang ini ya gitu. Kadang itu cocok-cocokan juga bisa dari masalah komunikasi gitu loh, antara dokter sama pasiennya gitu ya. Jadi tidak selalu tentang treatment juga sih gitu. Oke. Bukan berarti kalau kita cocok sama satu dokter yang lain itu buruk, nggak juga. Mungkin pertama kita belum mencoba, kedua kita mungkin belum waktunya belum cukup gitu loh untuk kita melihat hasilnya. Ketiga ya mungkin ya masalah suka nggak suka ya, secara perasaan lebih cozy atau lebih nyaman yang mana gitu ya, mungkin ya balik lagi sih ya. Tapi bisa ada perbedaan dalam treatment gitu, tapi bukan berarti kalau berbeda itu artinya salah ya, karena kan banyak jalan menuju Roma gitu. Yang penting kan semua kan udah diatur gitu, itu sesuai dengan kode etik atau tidak. Dan memang secara prosedur itu dibenarkan atau tidak itu semua sudah diatur. Jadi bukan berarti mereka sembarangan gitu loh dalam memberikan treatment gitu ya. Oke, jadi pilih yang setidaknya buat kalian nyaman, cocok gitu, nggak ada masalah gitu ya. Atau kalau kalian butuh second opinion gitu ya ke dokter lain, itu juga nggak ada masalah gitu ya. Oke, itu yang aku lihat. Jadi ini yang mengubah hidup kalian tuh bisa jadi kayak gitu ya. Kalau kalian sudah melalui masa ini, berarti yang akan datang sama kalian adalah King of Cups yang bisa memberikan cinta baru nih buat kalian. Dimana kalian awalnya tuh ya balik lagi defensif gitu ya, kayak belum bisa buka hati, belum bisa punya relationship, belum bisa punya hubungan, belum bisa membina hubungan, belum bisa menerima siapapun gitu ya. Awalnya seperti itu, tapi akhirnya dia itu bisa memberikan sudut pandang lain gitu ya, atau pengalaman lain gitu ya, yang bisa sabar menunggu kalian berproses. Itu bisa jadi kalau kalian sudah melalui masa berat ini loh ya. Karena kalau yang kulihat ini pengalaman cinta yang buat kalian ini berat gitu. Jadi kalau kalian nggak merasa sampai separah ini, ya mungkin ini belum terjadi, atau ya nggak harus terjadi juga lah ya. Jangan sampai gitu aja. Kalau emang kalau ini belum terjadi ya semoga enggak gitu ya. Tapi kalau ini sudah terjadi, kemungkinan yang datang adalah King of Cups ini. Tapi kalau ini belum terjadi, mungkin saja kalian akan menghadapi pengalaman kayak gini, tapi nggak harus buruk gitu loh. Maksudnya gimana ya, putus cinta itu kan masalah yang umum gitu ya. Putus cinta masalah yang umum gitu. Tapi yang aku lihat di sini emang masalah putus cinta dan kekecewaan soal cinta gitu. Tapi semoga saja tidak berlangsung buruk gitu loh. Ya, semoga saja kejadiannya itu tidak memberikan dampak yang terlalu buruk di hidup kalian gitu. Harapannya seperti itu gitu. Jadi kalau sekedar putus cinta, dinamika seperti itu ya biasalah ya. Kadang kita menemui hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu kan biasa gitu. Tapi yang aku harapkan di sini untuk kalian adalah semoga itu tidak memberikan dampak yang terlalu buruk buat kalian gitu ya. Karena aku melihat di sini energinya lumayan berat gitu loh ya.
Oke. Nah, oke, jadi kalau belum ya ini bisa jadi pengalaman dengan King of Cups yang mungkin membuat kalian itu kecewa ya. Dan ini patah hati Two of Sword yang membuat kalian akhirnya punya pemikiran yang berbeda tentang cinta ya. Di situ kalian apa ya? Pemikiran yang berbeda dari sebelumnya jelas, karena setelah kalian melalui ini, kalian punya pemikiran yang beda banget dari sebelumnya. Melihat tentang hubungan, tentang pasangan, tentang cinta, tentang dunia itu, kalian pandang dengan cara yang berbeda dari sebelumnya yang pasti ya. Oke, dan sakit yang terasa itu benar-benar bisa memberikan, ini sakit yang terasa, untungnya bisa kalian ambil sebagai pelajaran yang berharga. Tidak semua orang kalau melalui masa yang sakit dan berat itu bisa mengambil pelajaran di situ, tuh tidak semua loh ya. Tapi kalau aku lihat di sini di kartu Six of Wands dan Eight of Cups, kalian itu tumbuh di situ walaupun melalui proses itu berat dan susah ya. Di sini yang aku lihat, tapi it's okay. Ini tidak harus terjadi kalau belum terjadi gitu ya. Tapi aku melihat setelah melalui masa sulit, kalian itu tumbuh berkembang di sini gitu ya. Lebih mature ya, lebih bijaksana, lebih kalem ya. Terus kalian itu lebih dewasa. Ya, bukan berarti kalian gak dewasa ya, tapi bukan berarti sebelumnya kalian tidak dewasa, cuman jauh lebih dewasa. Perkembangan kedewasaan itu meningkat. Oke lah, kalau nggak usah ngomongin, oke lah ya, kalau nggak ngomongin kedewasaan, nggak usah bahas soal dewasa itu sudut pandangnya gimana sih soal dewasa gitu ya. Nggak usah pakai istilah dewasa lah ya, istilah bijaksana aja. Kalian tuh udah jauh lagi ya melangkah level kebijaksanaannya. Di sini kayak kalian awakening sih. Tapi intinya pengalaman berat itu benar-benar bisa upgrade potensi kalian itu tinggi, termasuk dalam hal pemikiran dan kebijaksanaan itu. Jauh ya, melonjak gitu. Kayak gitu. Jadi ya memang dari sesuatu yang gak enak itu kalian bisa membungkus itu pada akhirnya jadi sesuatu yang indah ya, buat diri kalian, membuat diri kalian itu lebih indah gitu. Jadi ya itu sih yang bisa aku sampaikan. Itu membawa haluan besar di hidup kalian, terutama dalam menjalin hubungan, kemandirian kalian, kebijaksanaan kalian gitu. Itu besar banget. Oke. Di kartu ini bahkan aku melihat kayak kalian itu jadi pribadi yang kuat. Bukan berarti orang yang pernah mengalami ini berkali-kali itu jadi lebih kuat ya. Ada orang yang mengalami situasi kayak seperti ini berkali-kali, tapi dia hanya jatuh bangun. Dia nggak stronger, nggak lebih kuat, nggak lebih belajar gitu ya. Ada orang yang kayak gitu. Jadi orang yang dia memang kemampuannya bertambah gitu ya, dia lebih kuat gitu, dia itu biasanya nggak takut sama masalah karena dia udah tahu kuncinya di mana gitu ya. Dia tahu peta permasalahannya gimana, dia tahu kuncinya di mana. Jadi dia bukan orang yang khawatir, aduh besok kalau gue dapat musibah kayak begini lagi gimana ya gitu. Udah nggak kayak begitu pikirannya, karena dia sudah paham dengan peta permasalahan itu seperti itu, hidup itu begitu gitu ya. Itu tidak harus terjadi, yang penting tahu pelajarannya, dia bisa mengantisipasi itu. Jadi bukan orang yang takut terhadap masalah. Tapi bukan berarti karena dia tidak takut masalah dia mengundang masalah, enggak juga. Justru karena dia bijaksana, dia tidak takut masalah dan dia juga tidak menarik banyak masalah di hidupnya sih. Dia bisa hidup dengan bijak gitu loh. Nah, kalian itu jadi kayak gitu kalau aku lihat, dan itu perubahan besar di hidup kalian loh. Dalam hal independen juga, kalian mungkin lebih independen di sini dan tidak bergantung sama orang lain, terutama pasangan, dan kalian juga tidak terlalu memberikan banyak perasaan ya, menaruh seluruh hati kalian pada seseorang, tidak berekspektasi terlalu tinggi sama seseorang gitu. Bisa jadi perubahannya besarnya di situ gitu ya. Aku melihat di sini kalian lebih spiritual gitu ya, dan membangun hidup kalian bener. Dan yang terlihat jelas sih kalian lebih defensif, sangat defensif. Oke.
Iya, oke. Jadi tergantung apakah ini sudah kalian lalui atau belum. Kalau belum ya mungkin perpisahan kalian dengan King of Cups ini itu bisa membawa perubahan besar di hidup kalian di tahun 2022. Tapi kalau kalian sudah selesai dengan patah hati yang berat ini, di tahun 2022 kalian ketemu sama King of Cups ini yang bisa merubah hidup kalian juga gitu, ke arah yang lebih ceria gitu. Tapi kalian sudah selesai juga dengan ini gitu loh. Kalian sudah berkembang dan tumbuh. Akhirnya kalian menarik orang yang tepat juga gitu ya. Kalaupun masih orang lama gitu ya, karena kita kan tidak berbicara nanti selanjutnya apakah kembali orang lama atau orang baru nih. Kita kan nggak berbicara ke arah situ. Kita hanya bicara hal apa sih, hal besar apa gitu yang terjadi. Tapi kalaupun orang lama gitu ya, misalkan kalian masih bersama orang lama atau orang lama itu tertuliskan untuk kalian gitu ya, dengan kalian sudah berada di level ini, sudah berproses di sini, orang lama yang hadir itu juga dengan energi baru gitu. Jadi intinya kalian bisa menarik energi yang lebih sehat gitu lah ya. Selanjutnya, karena kenapa? Karena aku bacanya di sini kayak gini. Jika seseorang benar-benar mencintaimu, tidak peduli seberapa banyak orang yang mereka temui, perasaannya padamu tetap tidak akan tidak berubah gitu ya. Karena cinta sejati itu tidak bisa dicuri ya. Soul connection yang ada tidak bisa terlepaskan meski fisik tak bersama, karena secara jiwa tetap terikat dan tidak bisa ditukar. Mengapa harus takut kehilangan? Apa yang menjadi bagian dari dirimu akan kembali padamu. Hati itu tetap milikmu. Jika itu bukan bagian dari dirimu, maka kau tidak harus merasa kehilangan. Oke, aku dapat pesan lagi ya. Pertama, patah hati ini, putus cinta ini, tidak jadinya ke arah komitmen ini dan pernikahan ini, atau berakhirnya harapan ini, soal Ten of Cups ini, soal ya hubungan itu, komitmen dan pernikahan. Nggak harus pernikahan sih ya, komitmen lah ya, enaknya ngomongnya kayak gitu aja. Kecewanya itu gini, patah hatinya ya, itu pertama memang benar hubungan itu sudah berakhir, kalian jalan masing-masing, dia mengecewakan kalian, mohon maaf. Yang kedua itu bisa aja memang karena ini general reading ya, ada yang memang pergi untuk selama-lamanya gitu ya, dan ditinggal seperti itu membuat dia benar-benar hancur gitu ya. Ada situasi seperti itu. Oke, itu sih jadinya. Jadi kejadian apa yang benar-benar bisa memberikan perubahan besar di haluan hidup kalian dan pemikiran kalian adalah pengalaman kalian sama King of Cups itu. Oke? Beri seseorang yang kamu cintai sayap untuk terbang, akar untuk kembali, dan alasan untuk bertahan ya, untuk stay di situ. Tidak mungkin memaksa hati seseorang kecuali hidup dalam kebohongan. Memiliki dan menjaganya bukan menggenggam hatinya secara paksa. Memberikan ruang untuk hatinya merasakan kenyamanan artinya memiliki satu rangkaian utuh. Berawal dari kenyamanan hati, lalu raga bisa mengikuti. Ketika kenyamanan itu bisa dihadirkan seseorang, ia tak perlu takut kehilangan. Kontrol obsesi adalah kunci. Oke? Nah, ini yang aku bilang, karena kalian sudah berproses, kalian akan menarik sesuatu yang positif juga, energi yang oke juga, yang bisa mengimbangi kalian gitu ya. Oke, apa yang dilakukan seseorang, sadar atau tidak, itulah yang dimanifestasikan untuk hidupnya sendiri. Setiap langkah selalu ada konsekuensi yang mengikutinya, karma baik atau buruk. Hukum Newton 3 ya, aksi sama dengan reaksi. Jadi, ya itu yang aku bilang, orang kalau sudah berada di tahap spiritual yang kayak gini, mereka itu nggak takut masalah. Mereka nggak takut, jangankan masalah, hidup dan mati juga mereka biasa aja gitu. Itu dinamika gitu kan. Jadi mereka nggak takut masalah karena mereka sadar sama hal ini ya. Mereka hanya melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan mereka untuk menerima konsekuensinya, baik atau buruk gitu ya. Nggak takut masalah itu ya ini masalah sudut pandang ya. Hal-hal kayak gitu ya bisa ada aja, tapi ya kalau sudah dilalui, ada yang gimana ya, ada yang kayak kita melalui hari yang gak enak gitu, ada yang itu berlalu begitu aja, selesai. Tapi memang ada masalah yang harus kita selesaikan gitu ya. Kayak misalnya hari ini gue jatuh gitu ya, misalnya itu jadi bad day gitu ya, jatuh gitu, ya udah jatuh, lukanya disembuhkan, ya udah berlalu gitu aja, biasa gitu ya. Tapi akan ada yang
oh hari ini gue kena tipu nih, amit-amit ya, hari ini gue kena tipu nih ya. Nah itu hal yang harus dibereskan biar nggak kena tipu lagi selanjutnya itu gimana gitu loh. Karena kalau ada pola yang tidak dia bereskan, bisa jadi dia termasuk orang yang mudah kena tipu gitu misalkan. Itu berarti ada pola yang harus dia bereskan di situ. Itu nggak bisa berlalu begitu aja kalau pola itu tidak dirubah gitu ya. Ngerti ya maksudnya? Jadi itulah kenapa orang yang sudah berada di tahap ini mereka nggak takut masalah, biasa aja gitu. Tapi bukan berarti hidupnya malah banyak masalah ya. Justru bisa saja mereka meminimalisir masalah yang datang, dan bisa jadi mereka tidak terlalu menganggap sesuatu itu masalah. Sehingga ya rasanya juga nggak banyak masalah gitu, oke? Ya, semoga bisa dipahami. Nah ini yang aku bilang ya, jadi hal besar yang akan kalian lalui adalah soal patah hati dalam hal cinta. Mungkin sebagian dari kalian bisa mengalami yang namanya toxic situation itu ya, situasi toksik bersama pasangan atau soal dalam hal percintaan dengan orang gitu ya, atau dengan hubungan yang lain lah ya, terserah, oke? Menjauh dari circumstances yang tidak sehat bagi mental membuat hidup seseorang lebih nyaman dan bahagia. Bahagia akan membawanya pada kehidupan yang positif. Frustasi hanya menenggelamkan seseorang pada kegelapan yang tak berujung. Jadi ya kalau aku ya ini dari sudut pandang aku ya. Jadi kalau orang itu sudah bisa membangun kebahagiaannya sendiri, kalau orang itu nyaman dengan dirinya dan hidupnya sendiri, secara emosional dia tidak bergantung sama orang lain ya, dia jelas independen kan kalau kayak gitu. Orang kayak gitu biasanya tidak mentoleri hal-hal yang terlalu toleransinya terhadap hal-hal yang sifatnya toksik ini rendah gitu loh ya. Jadi kalau dia atau mereka anggap itu nggak layak buat mereka akan tinggalkan itu gitu, nggak terlalu dilematis gitu. Karena apa? Karena mereka sudah nyaman dengan hidupnya sendiri gitu. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak punya pilihan dan mau nggak mau dia harus menjalani hubungan toksik itu, pertanyaannya, PR besarnya adalah dia punya PR besar dalam hal self love, mencintai dirinya sendiri. Sejauh mana dia mencintai dirinya itu bisa dilihat dari situ. Mungkin dia belum terlalu mencintai dirinya, dia nggak sadar aja gitu ya. Kedua, seberapa besar dia tergantung sama orang lain, terutama sama pasangannya. Kalau orang itu merasa tidak punya pilihan dan lebih memilih stay pada hubungan yang toksik gitu ya, yang nggak sehat dan hanya berat sebelah, mungkin saja dia punya dua hal itu. Kemungkinan dia punya dua hal itu. Dia belum mencintai dirinya, atau soal self love itu dia masih minim gitu loh ya. Kedua, dia memang bergantung sama pasangannya atau orang lain. Dia nggak bisa sendiri gitu. Ya, memang kalau orang sudah berada di posisi itu, dia merasa lemah dan dia merasa nggak punya pilihan. Oke? Itu yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya, ya mencintai dirimu ya itu adalah hal yang wajar ya, itu kewarasan kok ya. Itu bukan sesuatu yang angkuh gitu ya. Enggak lah, bukan egois ya. Santai aja, kita memang perlu mencintai diri kita. Kalau kita belum mencintai diri kita nggak bisa, kita kayaknya sulit ya mencintai orang lain dengan tepat, itu sulit. Yang ada orang yang belum bisa mencintai dirinya, cenderung menarik hubungan yang toksik ke hidupnya. Hubungan ini bisa hubungan apapun, gak harus cinta ya. Dia bisa berurusan sama orang-orang seperti itu dan hubungan seperti itu. Kalau dia belum mencintai dirinya dengan tepat. Kalau dia belum mencintai dirinya dengan tepat, dia belum punya hubungan yang bagus dan sehat dengan dirinya sendiri. Kalau dia belum punya hubungan yang bagus dan sehat dengan dirinya sendiri, dia mau punya hubungan sama siapapun cenderung jatuhnya nggak sehat banget. Karena dia nggak bisa kontrol hubungan dengan dirinya sendiri gitu loh. Ya, itu dimulai dari diri sendiri gitu loh. Ya, kalau dia nggak bisa membangun compassion pada dirinya, dia sulit juga membangun itu ke orang lain gitu ya. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa egois karena harus mencintai dirimu. Jangan biarkan orang lain memanipulasi pikiranmu. Apapun yang kamu lakukan tentu tidak harus bertentangan dengan prinsip self love. Oke, jadi hal besar yang mungkin terjadi adalah soal itu, soal cinta dan pengalaman kalian bersama King of Cups tadi. King of Cups. Mungkin kalian, kalau aku melihat King of Cups ini adalah sosok yang bikin kalian itu merasa kalian bergantung banget sama orang ini. Ini adalah orang impian kalian. Itu bisa jadi apa lagi ya,
Pokoknya pesona orang ini lumayan bikin kalian itu terikat gitu loh sama orang ini. Kayak gitu sih. Jadi kalian merasa orang ini adalah dunia kalian gitu. Oke, itu aja untuk grup 1. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, good luck ya. Hai grup 2, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, grup 2 buat kalian yang memilih kartu ini, King of Cups ya. Kira-kira situasi apa sih? Hal apa yang terjadi di hidup kalian di tahun 2022 yang bisa membawa perubahan besar di hidup kalian selanjutnya ya, termasuk dalam hal pemikiran ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Libra, itu jelas Libra kuat ya. Kemudian ada Pisces, Gemini, Leo, Aquarius, Capricorn, Sagittarius. Ada Virgo juga sih di sini. Ya, itu yang terlihat ada di situasi ini. Oke. Nah, hal apa sih yang mungkin terjadi di tahun 2022 ya, yang bisa membawa perubahan besar tersebut gitu ya. Aku melihat di sini soal ini masih ada persamaan dengan grup 1 ya. Ini soal ketergantungan kalian sama seseorang sih ya. Jadi kalian mencintai seseorang gitu ya. Dan kalian ingin mempertahankan hubungan kalian dengan orang ini gitu. Terus di sini aku lihat kalian berusaha memahami orang ini. Walaupun rasanya orang ini tuh sulit dipahami, dan walaupun dalam hubungan ini kalian merasa hanya kalian yang berusaha memahami dia gitu. Dan kalian mengiyakan itu, maksudnya nggak ada masalah gitu loh ya. Kalian terus berusaha memahami dia atau mereka gitu ya. Karena kalau yang aku lihat di sini, karena kalian itu sangat terikat sama orang ini sih ya. Jadi ini kayak satu orang mungkin menggenggamnya itu, atau melepaskan genggamannya, atau menggenggam tidak kencang gitu ya. Atau bisa juga dia mau melepaskan genggaman sih, bisa jadi. Nah, pasangannya itu nggak mau berpisah gitu ya. Dia punya perasaan yang besar gitu. Dan bisa jadi hubungan ini itu banyak sekali hambatan yang membuat ini tuh nggak bisa berjalan jauh. Kalau misalkan kalian mau membangun komitmen, kayak kalian sulit membangun komitmen karena banyak hambatan itu. Hambatan yang paling berat menurut aku adalah hambatan internal, yaitu masalah karakter kalian yang sulit menyatu. Itu yang paling berat. Kalau hambatan di luar, ya oke lah ya, bisa juga ada. Cuman maksudnya gini, kalau secara internal nggak bisa dibereskan, apalagi yang di luar gitu loh ya. Kalau secara internal itu kalian benar-benar saling menginginkan dan mempertahankan dan berusaha untuk hubungan ini gitu ya, apapun yang di luar itu bisa dihadapi bersama gitu. Jadi yang berat itu sebenarnya kalau kalian punya hambatan secara internal itu besar ya, masalah konflik internal karakter gitu. Jadi hubungan ini terasa melelahkan ya, dan yang aku lihat di sini tuh ini kayak berat sebelah gitu ya. Ya mungkin bisa dibilang kayak bertepuk sebelah tangan juga. Jadi ada yang berusaha mempertahankan, tapi yang lain enggak. Yang lain itu justru ingin melepaskan. Memang harus di kartu judgment itu harus dapat penyelesaian lah ya, jelas. Karena kalau masalah ini terjadi terus-terusan, ini tidak kemana-mana kan harus dicari solusi gitu ya. Iya kayak bangun bisnis gitu ya, kalau itu nggak berkembang kemana-mana pasti kan harus dicari lah ya solusinya, karena kan tidak juga menjalani bisnis itu tetap di situ, tetap di tempat gitu loh. Pasti kan mau
membawa itu lebih jauh lagi gitu kan. Jadi harus cari solusi untuk menyelesaikan pola yang sama gitu loh ya. Ini kan masalah yang sama itu ada pola yang harus dievaluasi kayaknya gitu ya. Dan mungkin gini ya, soal ketergantungan kalian sama orang ini itu membuat kalian itu akhirnya jadi suka nggak suka, mau nggak mau belajar untuk berusaha melepaskan kontrol isu itu. Jadi kayak ketakutan kehilangan, ketakutan tanpa orang ini, ketakutan macam-macam, takut sendiri kayak gitu ya. Jadi kalian berusaha melepaskan itu sih, ya. Karena kalau aku lihat di sini, kalau kalian terlalu clingy gitu ya, atau bergantung sekali sama orang tersebut, keberadaan orang tersebut gitu ya, terlalu clingy dan terikat gitu ya, nantinya kalian juga akan sakit sendiri sih, karena orang itu juga, apalagi kalau orangnya seperti ini gitu loh ya, kalau benar ya orangnya ini tidak bisa kalian harapkan betul gitu ya. Di sini kalian merasa hanya bekerja sendiri untuk hubungan ini gitu misalkan ya. Dan kalaupun tidak, maksudnya kalian punya pasangan yang baik-baik aja gitu ya, kalaupun nggak ada masalah gitu dengan pasangan kalian, tetap sih ketergantungan itu juga, rasa ketergantungan yang terlalu besar terhadap seseorang atau sesuatu itu juga nggak bagus ya. Karena ya balik lagi, ini masalah waktu, kalian akan diuji dengan situasi itu gitu. Oke, jadi ya nggak ada salahnya untuk berusaha lebih independen ya dalam hal emosional. Maksudnya nggak ada salahnya, jadi kalian nggak harus takut kehilangan gitu. Tapi ya semua terserah lah ya. Cuman menurut aku orang itu kemungkinan akan diuji dalam hal itu. Ya kayak contohnya orang yang biasa dilayani oleh pasangannya, tiba-tiba pasangannya nggak ada. Nah itu kan pasti hantaman yang besar loh buat hidup dia, yang biasanya apa-apa itu disediakan, apa-apa itu diurus gitu ya. Tiba-tiba orang yang ngurus dia itu nggak ada gitu loh. Itu bener-bener masa depresi, nggak harus depresi, tapi kemungkinan kalau dia nggak bisa atas itu ya itu bisa berlanjut ke arah depresi ya. Maksudnya itu bisa jadi goncangan berat gitu loh ya gitu ya. Itu bisa jadi goncangan berat karena perubahan itu kan gimana ya? Ya itu perubahan gitu. Belum tentu tidak semua orang siap dengan perubahan itu gitu ya. Tergantung orangnya juga sih. Ada yang orang cepat bisa bisa bukan bersosialisasi, beradaptasi ya dengan perubahan. Ada orang yang cepat beradaptasi dengan perubahan, ada yang enggak gitu ya. Jadi kalau sebelumnya sudah sangat tergantung sama pasangan, apapun ada, selalu dilayani, kemana-mana selalu bersama gitu ya, kayak nggak bisa hidup tanpa pasangan gitu. Suatu saat gitu ya, misalkan pasangan itu nggak ada gitu, itu kan bisa jadi ya goncangan berat lah, besar di hidupnya gitu ya. Situasi yang benar-benar besar gitu, dia bisa terpuruk di situ kalau dia nggak bisa. Maksudnya kalau jatuh iya, tapi kan dia bisa bangkit ya. Kalau dia sulit bangkit ya bisa terpuruk lama gitu. Ya intinya itu bukan sesuatu yang mudah nantinya karena masalah kebiasaan gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang aku lihat sih di sini, apalagi di sini ada Five of Cups, ada The Death gitu ya. Nah, aku melihat di sini kayak karena kalian nggak mau melepaskan orang ini, entah ya ini situasi kalian bagaimana tepatnya, karena ini juga general reading bukan personal reading gitu ya. Cuman aku melihat kayak kalian nggak pernah mau melepaskan orang ini, tapi satu orang itu kayak ingin melepaskan diri, gitu ya. Jadi itu yang bikin sulit gitu loh, bikin situasi kalian sulit di sini.
Oke. Ya, selanjutnya aku akan baca dari Life as We Know It Oracle aja. Jangan terlalu menyalahkan diri karena kesalahan baru dalam hidupmu. Pelajari dan berikan performa yang lebih baik di kesempatan yang lain. Ya, ini semua ujiannya soal hubungan ya. Grup 1, grup 2 juga gitu. Kalau aku lihat di sini sih gini ya. Kemungkinan ada rasa bersalah dalam diri kalian. Kenapa kok jadinya begini? Kenapa kok begitu? Kenapa kok hubungan ini akhirnya tidak berhasil? Kenapa kok dia mau pergi kayak gitu? Tapi gini ya, kalau aku lihat di sini ada kemungkinan gitu ya, karena ini general reading ya, tentu situasi kalian berbeda-beda dan macam-macam. Macam-macam dan berbeda-beda sama aja ya. Tapi kalau aku lihat di kartu ini kayak menggambarkan, ini aku baca dengan intuisi ya. Kalian terlalu menyalahkan diri kalian. Saat hubungan itu nggak berhasil, kalian menyalahkan diri kalian. Selalu menyalahkan diri kalian. Kalau pasangan kalian gak bahagia, terus pergi, terus kalian ditinggalkan, kalian terus menyalahkan diri kalian. Hati-hati loh ya. Maksudnya hati-hati kalau sesuatu itu, satu hubungan itu gak berjalan baik, itu masalahnya gak selalu hanya dari satu orang gitu. Dan jangan terlalu keras sama diri sendiri, terus terlalu lembek sama orang lain gitu. Kalian harus fair. Apa yang kalian berlakukan untuk diri kalian, ya itu kalian berlakukan untuk orang lain. Apa yang kalian berlakukan untuk orang lain, kalian berlakukan untuk diri kalian. Jadi kalau berusaha fair, pertama kita juga lebih bisa care sama diri kita. Kedua, kita juga lebih menahan untuk tidak egois sama orang gitu ya. Jadi berusaha fair untuk diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi di kartu ini aku merasa kalian kayak terlalu menyalahkan diri kalian, terlalu keras sama diri kalian ya. Yang membuat sulit itu ini, ketika kalian sulit melepaskan ya. If it comes, let it. If it goes, let it. And you will find peace. Iya, obsesi dan ketergantungan pada apapun dan siapapun hanya mengikat seseorang pada ketakutan, kesedihan, dan rasa sakit. Keajaiban setelah melepaskan itu adalah kedamaian dan kebahagiaan. Jadi kuncinya untuk lebih bisa bahagia itu pertama kita harus damai dulu ya. Mungkin dengan tidak terlalu menggenggam erat itu kita bisa nggak terlalu merasa sakit gitu loh. Contohnya kayak kita menahan tarik tambang aja ya, lomba tarik tambang gitu ya. Kita menahan dan menarik tali itu kan sakit ya, apalagi kalau talinya keras, kasar gitu kan, gede gitu ya. Menarik itu sakit gitu ya. Menahan sementara ada arah berlawanan gitu ya, ada tarikan di arah yang berlawanan ya, kita menahan tali gitu ya, terus ada tarikan di arah yang berlawanan, kita tahan aja itu kita udah bisa sakit karena ada gesekan kan, ya kan, apalagi menahan terus menarik lagi gitu ya. Jadi makin banyak gitu loh tekanan dan gesekan yang bisa kita rasakan di tangan kita, dan itu sakit gitu ya kan. Jadi mungkin kuncinya itu, ketika kita sedikit melepaskan, melonggarkan, mungkin kita mengurangi rasa sakit. Mengurangi rasa sakit itu sih jelas, karena kita juga meminimalisir diri kita terluka kan di situ, gitu. Oke? Ya, selanjutnya. Tidak semua orang yang terlihat sukses merasa bahagia dalam hidupnya. Bisa saja seseorang hanya mengejar setiap hal untuk memenuhi obsesinya, berhasil menghidupkan kebahagiaan termasuk sebuah kesuksesan karena kebahagiaan yang stabil dibangun dari mindset seseorang. Jadi mungkin hubungan kalian sama orang ini ya, sama King of Cups ini gitu ya, semua King of Cups, semua King of Cups gitu ya. Ini sih King of Swords ya. Tapi waktu aku shuffle yang pertama itu King of Cups, aku shuffle lagi baru keluar King of Swords. Tapi intinya sih sama aja gitu. Ya jadi kalian bisa punya banyak hal, tapi kalian bisa merasa nggak punya apa-apa dalam satu waktu. Orang melihat kalian seperti kalian tuh punya banyak hal gitu, tapi kalian bisa merasa sangat miskin gitu. Kalian merasa sangat mengenaskan gitu ya, terus memprihatinkan, itu bisa. Ini kartu ini menjelaskan gitu ya. Kalau kalian hanya fokus pada obsesi meraih sesuatu, mempertahankan sesuatu, kayak nggak pernah
terima dengan plan lain gitu ya, dengan rencana lain gitu ya, iya itu memberatkan diri kalian juga sih ya. Jadi kayaknya hidup kalian itu diisi dengan memenuhi obsesi aja, dari satu obsesi ke obsesi yang lain gitu. Tapi lupa bahagia, masalahnya di situ gitu ya. Jadi hubungan kalian dengan orang ini ya, itu mengajarkan kalian soal suka nggak suka. Kalaupun kalian nggak mau tahu soal ini gitu ya, pada akhirnya dinamika di universe, di semesta itu membuat kalian akhirnya harus dealing lagi, harus punya situasi lagi dengan hal ini gitu. Sampai kalian itu benar-benar beres dengan mata kuliah itu. Jadi ini nggak bisa curang sih, nggak bisa nyontek, nggak bisa cuman ngomong-ngomong aja gitu. Memang harus dipraktekkan dan lulus di ujian praktek itu gitu. Jadi kalau kalian merasa nggak mau dan nggak terima saat ini, ya kalian ini cuman masalah waktu kalian ketemu dengan pola yang sama lagi. Jadi kayak di tempat terus sampai kalian itu lulus ujian praktek gitu. Nggak bisa skip, ternyata gitu. Oke, nah pikirkan lagi sebelum memberi dan berkorban. Akankah ada penyesalan? Jika memiliki harapan di balik itu, lebih baik urungkan niat, singkirkan rasa tidak enak dan rasa takut kehilangan. Aku melihat kayaknya gini ya. Pertama, ini ada situasi kayak bucin sih, budak cinta gitu ya. Pertama mungkin itu, kalian terlalu keras sama diri kalian. Kedua, kalian merasa sudah memberikan banyak hal sama orang ini, tapi orang ini mengecewakan kalian dan pergi begitu aja gitu. Atau ingin pergi gitu. Kalian merasa, kok gue udah berinvestasi. Kayaknya ini bukan investasi waktu aja sih. Kalian udah memberikan banyak hal ke orang ini ya. Energi kalian, banyak hal, banyak pengorbanan yang sudah kalian berikan untuk orang ini. Loyalitas mungkin kalian juga cenderung banyak memberi juga gitu ya. Atau mungkin amit-amit ya, jangan sampai kalian mendapatkan sikap-sikap gak enak selama punya hubungan sama orang ini ya. Sikap gak enaknya itu yang udah fatal gitu loh maksudnya ya. Jangan sampai. Dan kalian sudah rela dengan hal itu semua dengan harapan bisa tetap melanjutkan hubungan ini, tapi ternyata dia meninggalkan gitu misalkan. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kayak kalian itu membiarkan diri kalian diperlakukan, bukan masalah hubungannya berakhir atau tidak, tapi jangan membiarkan diri kalian itu disakiti kayak gitu loh ya. Jangan sampai kalian memberikan akses dan membiarkan terus-terusan orang itu melakukan hal yang fatal sama diri kalian. Hal yang fatal itu yang gak enak banget gitu loh ya. Jadi ada situasi bisa jadi, tapi amit-amit jangan sampai ya. Mungkin kalian sudah melalui itu banyak kali saat berhubungan sama orang ini gitu ya. Jadi ketika orang itu ingin pergi, hubungan ini berakhir atau terancam berakhir, kalian merasa gue udah melakukan banyak hal, bahkan sudah mengorbankan diri gue gitu loh ya. Mungkin kalian merasa sudah diperlakukan seperti itu selama berada dalam hubungan ini gitu ya. Dan kalian sudah diam saja gitu, menerima itu gitu. Selama kalian menerima dan membiarkan itu akan terjadi terus memang ya. Jadi kalau orang itu disakiti terus secara fisik dan mental gitu ya, kalau dia menerima itu, dia akan mengalami itu terus sama orang itu gitu. Jadi jangan berpikir kalau dia diam, orang itu akan berubah gitu ya. Kalau dia membiarkan itu terjadi, ya itu kayak akan jadi pola yang berulang gitu loh. Dia akan ketagihan melakukan itu terus gitu. Jadi ada quotes bagus sih, jangan tanya kenapa orang menyakitimu, tanya kenapa dirimu membiarkan itu terjadi terus gitu. Jadi kalau itu dibiarkan, itu akan terjadi terus. Oke? So, kalau ini yang kuliah di sini, mungkin kalian merasa sudah ya itu tadi melalui banyak hal yang berat dan merasa nggak terima gitu loh. Hubungan ini kok akhirnya berakhir atau mau berakhir gitu. Jadi, dan mungkin alasan kalian sebelumnya diam saja dan menerima apapun perlakuan dia adalah karena kalian takut kehilangan, merasa tidak enak mengatakan tidak gitu. Tapi akhirnya ketika hubungan itu mau berakhir juga, atau berakhir bahkan ya, kalian di situ kecewa gitu loh. Apa gunanya pengorbanan gue sebelumnya gitu. Jadi itu loh ya, kalian anggap itu adalah investasi untuk mempertahankan hubungan ini. Tapi ternyata tidak ada jaminan gitu. Kalau kalian sudah berkorban sebegitu banyaknya gitu ya, apalagi pengorbanan itu kalian mengorbankan diri kalian tidak mencintai diri kalian gitu misalkan.
nggak ada garansi ya kalian memberikan hal itu sama orang seperti ini gitu. Saat kalian berekspektasi sama orang, ya itu konsekuensinya. Kalian bisa mendapatkan kekecewaan. Jadi pastikan dulu, kalian rela nggak memberikan itu? Kalian rela nggak diperlakukan itu? Kalian rela nggak menerima itu gitu ya? Melakukan itulah, terserah apapun itu gitu. Rela nggak? Bahkan saat kalian udah nggak sama orang ini, kalian bisa merelakan itu semua nggak? Kalau nggak, pikir-pikir lagi gitu ya. Itu untuk meminimalisir kalian menemui kekecewaan aja gitu ya. Jadi itu yang kemungkinan bukan nggak harus terjadi ya, tapi kemungkinan bisa jadi itu adalah situasi atau pelajaran yang mungkin akan kalian temui di tahun 2022, bisa jadi yang bisa mengantarkan kalian pada yaitu tadi untuk lebih berbesar hati gitu. Berbesar hati, dan untuk ini loh, soal control issue itu kalian lebih bisa redam itu gitu ya. Karena kalau kalian nggak bisa redam itu, ini loh jadinya kalian hanya menghadapi konflik aja di hidup kalian. Ya konflik itu selalu ada memang, tapi kan maksudnya selalu ada kan nggak tiap hari kita harus menghadapi konflik dong ya. Konflik masalah itu ada, tapi kalau dia udah tahu polanya, bagaimana masalahnya, situasinya, pelajarannya, kuncinya gitu ya, bisa diredam gitu loh ya, hal-hal itu gitu. Jadi maksudnya untuk meminimalisir konflik itu kalian bisa memilih itulah ya, bisa mempertimbangkan hal itu gitu. Intinya itu ya yang membawa perubahan besar nantinya di hidup kalian dan di cara berpikir kalian gitu ketika kalian menerima pelajaran itu. Oke, itu aja buat grup 2. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2, good luck ya. Hai grup 3, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Ini untuk kalian yang memilih kartu ini ya. Prince of Cups. Itu sebenarnya kalau di traditional tarot ya, itu Prince of Cups ini. Oke, kita langsung saja menuju ke pembacaan. Kira-kira hal apa sih yang akan terjadi di hidup kalian di tahun 2022 yang bisa membawa perubahan yang cukup besar di hidup kalian selanjutnya dan pemikiran kalian. Aku melihat di sini soal kembali sama orang lama sih. Jadi ini kayak situasinya adalah kalian diminta, terserah ya kalian mau mengiyakan atau tidak tentunya, tapi situasinya kalian diminta memberikan kesempatan sama orang ini untuk memperbaiki dan mencoba hubungan kalian kembali gitu ya kalau yang kulihat. Sementara kalian itu sebelumnya udah kecewa banget nih sama orang ini ya, dan hubungan kalian udah berakhir aja gitu, dan kalian sebenarnya udah gak berharap sama orang ini, udah gak menginginkan orang ini, gak menginginkan hubungan ini, bahkan kalian cenderung agak defensif saat orang ini kembali gitu ya. Tetapi kayak orang ini berusaha meminta kesempatan ya, bersabar, kayak dia terima konsekuensinya lah atas apa yang sudah terjadi. Kalaupun kalian bersikap seperti itu, dia terima gitu ya, dan dia masih mau berusaha untuk mendekati kalian gitu. Kalau aku lihat di situ kayak gini ya. Dan energi yang terlihat di sini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ini ada Ari ya, sorry salah. Ada Gemini, ada Cancer, ada Leo, ada Libra, ada Pisces, ada Aquarius, Taurus, Scorpio, Virgo. Ya itu yang terlihat di sini ya. Oke, jadi kalau aku lihat sih kemungkinan ada orang lama yang mau mendekat gitu ya, yang akan berusaha mendekati kalian. Kalau kalian belum menerima mereka atau
masih belum bisa menerima mereka gitu ya, atau tidak menerima mereka. Aku ngelihat di sini mereka nggak mau menyerah ya, tapi nggak mau menyerahnya itu tidak memaksakan. Maksudnya pokoknya lo harus nerima gue, itu kan cenderung memaksakan ya. Itu kan ya itu udah parah lah kalau kayak gitu. Tapi maksudnya tidak mau menyerah itu bukan memaksakan seperti itu gitu. Kalau orang yang memaksakan kayak gitu, dia kayaknya juga belum belajar ya, karena masih memaksakan egonya gitu ya. Kalau dia masih belum mau menyerah di hubungan ini nggak masalah sebenarnya, tapi nggak dengan kata-kata kayak gitu dong, nggak kayak dengan kata-kata kayak gitu dong ya, gitu ya. Sorry guys, ini udah malam jadi agak ribet nih ngomongnya. Jadi bukan kayak dengan paksaan, kata-kata, terus tekanan gitu ya, intimidasi, bukan kayak gitu. Kalau mau memaksakan atau dalam konteks belum mau menyerah itu bukan seperti itu. Kalau orang seperti itu artinya dia belum selesai prosesnya. Biarkan dia berproses aja dulu, daripada hubungan ini kayak gitu lagi gitu lah ya. Tapi dia belum mau menyerah itu, dia berusaha bersabar, memberikan pendekatan, memahami lah ya situasi kalian, kenapa kalian seperti itu gitu ya. Tapi dia belum mau menyerah, berusaha mendekati kalian, ada untuk kalian, baik pada kalian gitu. Dia terima konsekuensinya kalau memang respon kalian seperti itu. Maksudnya belum mau menyerah dan masih mau berusaha itu seperti itu. Bukan dengan cara-cara yang intimidatif, oke? Awalnya jelas ini kalian defensif, nggak mau menerima orang ini gitu ya. Tapi orang ini itu tetap bersikeras ya, bersikeras gak mau menyerah gitu. Oke. Dan aku melihat ada kemungkinan akhirnya kalian luluh gitu ya, karena kalian juga masih mencintai dia gitu. Dan akhirnya ada potensi besar juga kalian kembali sih kalau aku lihat di sini. Nah, situasi kalian sama orang ini itu membawa perubahan besar untuk hidup kalian selanjutnya dan membawa perubahan dalam pemikiran kalian juga sih, ya. Situasi kalian, pelajaran yang kalian dapatkan dengan orang ini gitu ya. Oke. Di sini kalian kan juga soulmate. Soulmate itu banyak ya, cuman ya ini kayaknya soulmate yang cukup dalam ya. Ya, jadi di sini aku melihat akhirnya kalian membersihkan hubungan ini, berusaha healing ya. Dia sudah berproses, kalian juga akhirnya, kalian gak memaksakan proses kalian gitu ya. Kalian melihat effort orang ini, usaha orang ini gitu ya. Terus kalian ya akhirnya kalian tersentuh gitu ya. Di Queen of Cups ini tersentuh. Dan kalian masih, ya seperti yang aku bilang, kalian masih mencintai orang ini, masih punya cinta di sini gitu ya. Dan memang kalian soulmate gitu ya. Akhirnya kalian sama-sama berproses ya, saling healing. Di sini ada the lovers ya, kalian healing ya, membantu healing ya, membantu menyembuhkan luka lama satu sama lain ya, membantu membersihkan atau detoksifikasi hubungan ini gitu ya. Jadi kalian benar-benar sama-sama berbenah di sini, berbenah ya. Mereka kembali sama kalian, mereka sudah berproses juga gitu ya saat mereka kembali sama kalian. Cuman kalian meneruskan proses itu dan membenahi hubungan ini. Jadi kalau ini kayak rumah gitu ya, udah berantakan dan ditinggal lama gitu ya, udah berdebu dan udah jadi sarang macam-macam lah ya. Nah, kalian kembali ke rumah ini, kalian bersihkan rumah ini bareng-bareng, kalian tata lagi rumah ini, kalian cat ulang, kalian bangun lagi rumah ini, percantik lagi rumah ini gitu, yaitu hubungan kalian ini gitu ya. Jadi akhirnya kalian membangun sesuatu yang nyaman di situ. Kalau kalian sudah sama-sama berproses, akhirnya kalian bisa kooperatif, bisa membangun kerjasama yang bagus lah ya untuk hubungan ini. Dan jadinya sehat juga kan. Hunian itu jadi hunian yang sehat kan, karena sudah dibersihkan. Ya, udah didetoksifikasi, udah ada proses itu gitu, detoksifikasi itu. Ya, membangun lembaran baru ya untuk hubungan kalian. Oke. Dan kalian kayak aku melihatnya di sini. Nah, to be fair di sini itu ada hubungannya sama kartu ini.
Ketika kamu berbicara, kamu hanya mengulang apa yang kamu tahu, tetapi ketika kamu mendengarkan, kamu belajar sesuatu yang baru ya. Saat ingin melakukan perbaikan, seseorang perlu memahami masalahnya. Memahami masalah dengan melihat dan mendengar dari sudut pandang yang lain. Jadi di kartu To Be Fair ini dan New Life ini, kalian kemungkinan sih akan membangun hubungan ini lagi gitu ya. Dan kalian akhirnya berbicara dari hati ke hati. Ya, kalian itu akhirnya tergiring untuk yaitu melihat dari sudut pandang satu dan lainnya, terbuka di situ ya. Karena kalau kalian mau hubungan ini bagus ke depannya, ya harus terbuka dulu. Ya, saat terbuka akhirnya kita kan bisa mencoba melihat dari sudut pandang yang lainnya gitu ya. Benar-benar sama-sama melihat gitu ya. Kita jadi paham masalahnya kalau kita sudah melihat dan mendengar itu dari semua sudut gitu loh ya, dari semua pihak gitu. Dan di sini akhirnya kalian sama-sama, nah to be fair, aku melihat di kartu ini akhirnya kalian itu tidak berat sebelah untuk membangun hubungan ini. Kayak hanya satu orang yang berusaha memahami itu enggak. Keduanya itu akhirnya sama-sama berusaha memahami, berusaha apa ya? Ya kooperatif lah ya kelihatannya di sini. Berusaha fair juga ya. Jadi saat kalian berusaha fair satu sama lain, di situ akhirnya kalian membangun pondasi yang kuat gitu. Bukan cuma sekedar kejar target aja gitu ya. Di sini aku melihat nah kan kalian jadi imbang, jadi adil gitu loh ya. Nggak hanya berharap dan menuntut pasangan, tapi di sini kalian juga melihat diri kalian. Sama, mereka juga gitu. Mereka nggak hanya menuntut kalian meminta kalian memahami mereka, nggak hanya menuntut itu aja. Tapi di sini mereka juga berusaha memahami kalian. Maksudnya mereka nggak hanya menuntut dipahami, tapi mereka berusaha memahami kalian dan mereka juga berusaha bersikap adil sama kalian gitu ya. Untuk menjaga hubungan ini, karena mereka sadar juga mereka punya andil di situ dan mereka bisa punya kesalahan juga di situ gitu. Dan kalian juga perlu dimengerti. Nah, poin itu bisa dipahami oleh semua pihak dan disetujui semua pihak gitu. Jadinya hubungan ini jadi lebih sehat ke depannya. Jadi ya yang akan mengubah hidup kalian selanjutnya ya, membawa perubahan besar di hidup kalian termasuk pemikiran kalian, yaitu adalah situasi kalian sama orang lama ini, kalian akhirnya kembali sama orang ini dan membangun hubungan lagi sama orang ini. Ya, kalian jadi lebih, di kartu ini aku melihatnya kalian tuh jadi lebih care gitu loh satu sama lain untuk tidak saling menyakiti, untuk lebih berhati-hati. Ya, karena ketidakpedulian itu akhirnya membuat kita nggak sadar, maksudnya dia tidak sadar dia melukai kalian juga mungkin nggak sadar juga, ya ini bisa sama lah ya. Tapi pokoknya ketidakpedulian dari seseorang itu bisa membuat orang lain itu terluka dalam hubungan itu gitu ya. Kayak nggak peduli nih kalau hal itu sudah menyakiti orang itu gitu, dan dibiarkan pola itu terus-terusan, akhirnya kan jadi nggak sehat hubungan itu gitu ya. Misalkan kayaknya misalkan salah satu pasangan itu, ada satu pasangan yang cenderung player, flirting sama orang lain, dan sikap itu sebenarnya melukai pasangannya gitu ya. Ada satu orang yang sering flirting gitu ya, main hati sama orang lain, dan itu melukai pasangannya, tapi dia gak peduli gitu loh. Akhirnya ketidakpedulian itu kan itu bikin orang lain menderita gitu loh, bikin orang lain terluka gitu. Kalau itu nggak dirubah, terus-terusan aja membentuk luka itu ya gitu. Jadi bikin hidup orang itu ya kayak gini, sengsara gitu, sakit gitu loh ya, kayak gitu. Jadi akhirnya sadar di sini bahwa ketidakpedulian itu hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli sama yang lain dalam hubungan itu, membuat ya hubungan itu juga berakhir, orang itu terluka gitu ya. Ada kesadaran untuk tidak melukai pasangannya, itu menjadi kunci sih di sini. Jadi lebih berhati-hati dalam bersikap gitu ya. Selanjutnya ya hubungan ini bisa berhasil akhirnya karena kalian sudah belajar di situ gitu, semuanya gitu. Ya. Nah, belajar untuk self love juga ya. Bagaimana kalian mencintai dirimu adalah bagaimana kalian mengajarkan orang lain untuk mencintaimu ya. Oke, semakin kalian mencintai diri kalian, semakin
rendah lah ya toleransi kalian sama hal-hal yang udah jelas nggak masuk akal dan melukai kalian gitu. Hal-hal kayak itu udah nggak bisa disepelekan. Karena kalian begitu mencintai diri kalian, jadi kalian nggak terima sama hal itu. Tapi bagusnya kalian jadi selalu menghindari toxic people gitu loh ya. Karena ya kalian sudah orang yang sudah bisa kayak gini ya, mencintai dirinya, dia gak ada masalah gitu loh, ada atau tidak ada orang lain, dia sudah cukup dengan dirinya gitu. Kalau dia masih dilematis banget sama hal itu, mungkin dia masih belum bisa membangun kebahagiaannya sendiri gitu. Masih sangat membutuhkan orang lain secara emosional. Biasanya sangat bergantung sih. Oke, bagaimana seseorang dapat mencintai orang lain dengan tepat jika ia belum berhasil mencintai dirinya dengan benar. Jadi situasi kalian sama orang ini tuh mengajarkan kalian tentang self-love. Orang itu juga seperti itu. Dan ketika kalian sudah sama-sama berproses mencintai diri kalian tuh jadi lebih bijaksana juga bagaimana membangun hubungan sama orang lain. Kayak gitu ya. Jadi itu yang akan membawa perubahan besar di hidup kalian selanjutnya, termasuk dalam pemikiran gitu ya. Dan aku melihat ya kalian kemungkinan bisa membangun lagi hubungan ini lebih kokoh dan kuat juga stabil. Oke, sama orang lama itu. Ya, orang yang bikin kalian patah hati banget dan ya lumayan agak susah move on gitu ya. Mungkin bisa jadi kayak gitu, tapi kalian sempat defensif sih saat orang itu kembali ya. Itu aja untuk grup 3, jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 3, good luck ya buat kalian.